ada potensi pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran. Yang berpotensi memenangkan pilkada Jakarta ada paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono dengan angka 51,6% karena sangat mepet dengan angka margin of error potensi 2 putaran masih tetap terbuka. Yang memilih Ridwan Kamil dan Suswono pada saat ini atau Ridho itu 37,4%. Sedangkan yang memilih Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul itu di angka 41,6%. Untuk sementara Pram Rano sudah unggul. Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa. Teman siapa? Pertemuan Pak RK dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Pak Mas Hasto bilang itu adalah mental. Kalau saya ya, alhamdulillah kita doakan semuanya sehat. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun selanjutnya. Selamat malam pemirsa, 3 minggu jelang pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 semakin seru. Tercermin dari elektabilitas para pasangan calon saling susul menyusul, terutama pasangan calon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono dengan pasangan calon nomor 3 Pramono Anung Rano Karno. Beragam manuver pun dilakukan para paslon demi mendongkrak elektabilitas, mulai bertemu petinggi negeri hingga merangkul komunitas. Siapakah yang mampu memikat hati warga? Mungkinkah ada paslon yang mampu menang satu putaran di Pilkada Jakarta? Inilah Panggung Demokrasi bersama saya, Indra Maulana. RK Pramono saling susul, siapa unggul? Malam hari ini saya sudah bersama sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya ada juru bicara pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, Mulya Amri. Selamat malam Bang Mulya, terima kasih sudah hadir. Lalu ada Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat malam. Malam. Boleh lah ya saya panggil Adi Pray ya? Boleh. Lalu di sebelah kanan saya ada juru bicara dari pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno, Aris Setiawan. Mas Aris, selamat malam. Malam, salam Jakarta menyala. Terima kasih sudah hadir ya. Dan kemudian ada pengamat komunikasi politik Bung Emrus Siombing. Sudah lama saya nggak ketemu. Bung Emrus sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik. Sebelumnya jadi apa? Oke. Saya ingin memulai diskusi kita pada malam hari ini. Waktu kita memang tidak terlalu banyak, tapi saya ingin mulai dengan memperlihatkan dulu cuplikan pernyataan-pernyataan baik dari pihak Ridwan Kamil maupun dari pihak Pramono Anung. Berikut ini. Menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo di kediamannya di Surakarta. Pertemuan Bapak makan malam dengan Pak Prabowo dan kemarin juga dengan Pak Jokowi di Solo. Dalam rangka apa dan ada pesan-pesan dalam Pilgub ini nggak? Ya sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum, tapi kan karena ada perhelatan pilkada ya tentunya itu juga simbol ya bahwa ada dukungan. Memang kita kan, saya wakil dari koalisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan pimpinan koalisi. Dengan ajak makan malam yang memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita. Pak Jokowi juga sama, kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya, sehingga nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan. Terima kasih. Di tengah-tengah hasil survei yang menunjukkan pasangan Ridwan Kamil itu mengalami penurunan
secara drastis, menunjukkan ketidakpercayaan publik yang makin besar. Kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah. Karena budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru. Budaya anak muda, generasi milenial, Gen Z yang mengedepankan prestasi, itu budaya turun ke bawah dengan menampilkan gagasan yang terbaik. Sehingga ketika RK datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan sekali lagi mentalitas kalah, mentalitas bukan pejuang. Kita bicara fakta ya, kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Mayoritas survei kan kita menang, berarti argumen pertama sudah patah. Yang kedua, saya itu kan diundang, kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi 2 presiden. Termasuk Pak Jokowi dan Pak Anies, gimana update-nya Mas Pram? Ya, sekarang ini saya akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk keliling ke masyarakat yang ada. Dan kami sudah berkomunikasi, waktunya tinggal tunggu ya. Terima kasih. Terkait rencana pertemuan dengan Pak Jokowi, gimana? Ini kan RK juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi ya? Ya kalau ketemunya habis Pak RK kan nanti dikira saya buntutin. Kan dalam politik nggak boleh buntutin begini ya, pokoknya ada waktunya lah ya. Ya, makasih. Saya minta tanggapan Bang Mulya dulu soal mentalitas kalah ini. Melihat survei, bahkan ada yang bedanya 0,03% saja ya dari salah satu survei ya. Iya. Memang di rata-rata sebagian sih memang masih unggul ya, tapi trennya kan sudah mulai ngejarnya kenceng banget nih. Kalau kita lihat dari beberapa survei ya, dari pihak Pramononya. Iya. Ini ketemu Pak Prabowo, kemudian sehari kemudian ketemu Pak Jokowi. Mentalitas kalah udah nggak zaman ini Bang Mulya, katanya begitu. Menurut Mas Hasto. Silakan ditanggapi. Pak Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi itu hubungannya sangat baik. Dan bahkan waktu masa Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, itu kan Pak Ridwan Kamil sering berinteraksi sebagai Gubernur Jawa Barat, dan lalu kemudian dalam penyiapan IKN, jadi kurator IKN, dan banyak sekali bahkan untuk topik-topik yang lain juga ikut diundang ketika terkait dengan itu. Dengan Pak Prabowo, Pak Ridwan Kamil juga ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran, jadi hubungannya baik sekali. Banyak hal yang dibahas di sana, tidak selalu hanya terkait dengan pilkada Jakarta, tapi ini untuk menunjukkan bahwa bagaimana ke depan ini masalah perumahan harus diselesaikan di Jakarta, bagaimana tidak ada lagi yang kumuh begitu. Itu kan soal program ke depan nanti kalau sudah dipilih misalnya, atau mungkin persiapan debat. Mengenai dukungan, sebagian orang itu menginterpretasikan sebagai dukungan, ya silakan saja. Kenyataannya memang sangat dekat hubungan kerja. Tapi bukan dalam posisi sedang kurang pede nih Bang Ridwan, Pak Ridwan Kamil ini ya? Enggak ada, kita tetap selalu menjalankan kampanye ini dengan sepenuh hati dari awal, dan kita sudah bahkan dari sejak awal sudah tahu akan ada tantangan-tantangan, dan bahkan Pak Ridwan Kamil itu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi, Pak Anies Baswedan, dan bahkan waktu itu sudah mempersiapkan diri kalau Pak Ahok juga ada di dalam kontestasi. Jadi sebetulnya udah siap, dan tentunya di sini dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang dua-duanya adalah PDIP dengan dukungan sepenuhnya dari PDIP. Nah tentunya juga pasti kita juga paham ada mental pertarungan. Tapi menyangka nggak tren juga dari Pramono Anung Rano Karno ini pasti akan naik karena Pramono Anung dimulai dari base yang sangat rendah awalnya, belum banyak yang kenal. Jadi pasti naik itu wajar gitu ya? Saya juniornya beliau, kami di ITB, saya juniornya Mas Pramono Anung, saya juniornya Ridwan Kamil. Saya kenal kualitas beliau, memang orang hebat. Dua-duanya ini orang-orang hebat. Nah, ketika memang belum banyak yang kenal, lalu kemudian memperkenalkan diri, wajar itu naik. Saya mau klarifikasi atau konfirmasi lagi. Benar itu diundang oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau Pak Ridwan Kamil yang minta waktu? Karena ada informasi lain menyebutkan ini minta waktu khusus melihat, ini informasinya ya bisa diklarifikasi. Melihat ada stagnasi dari elektabilitas
itu undangan, dan tentunya kembali lagi interpretasi bisa aja dilemparkan oleh orang-orang tertentu untuk memberikan narasi-narasi tertentu, diberikan seakan-akan A, B, C, tapi kenyataannya itu adalah undangan dan tentunya harus dipenuhi. Saya ke Mas Haris ya, kalau gitu yang disebut Pak Ridwan Kamil yang mentalitas kalah itu justru yang suka klaim-klaim dukungan, Mas Haris. Maksudnya mungkin di sini adalah Pramono Anung dan pihak Rano Karno begitu. Gimana Mas Haris? Ya, terima kasih. Yang pertama memang untuk mengawali ya, hari ini malam ini saya akan sampaikan bahwa kami ya, tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul dan seluruh jajaran pengurusnya, tim pemenangan juga pendukungnya mengimbau untuk semua pihak untuk melakukan pendidikan politik yang baik di Jakarta kepada masyarakat umum. Salah satunya dengan memberikan data-data yang clear dan valid ya. Ini juga yang berkaitan data clear dan valid siapa ini? Terkait dengan hasil ya, hasil keputusan Persatuan atau Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia malam ini yang menyatakan bahwa kan sebelumnya ada nih LSI menyatakan bahwa LSI di mana 41% dukungannya itu masyarakat ke Mas Pram dan Bang Dul, sementara Kang Emil itu di 37%, itu sudah diinvestigasi dan hasilnya sudah memenuhi kaidah-kaidah survei dan itu valid, datanya benar. Sementara poltreking yang memenangkan Kang Emil dan Suswono tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya dan terbukti ya mungkin salah. Ini hasil Persepi ya? Hasil Persepi malam ini. Jadi investigasi Persepi malam ini dikeluarkan malam ini ya? Dikeluarkan resmi ya, di malam ini dijelaskan bahwa LSI sudah melalui investigasi yang memenangkan Mas Pram dan Bang Dul per Oktober itu valid datanya. LSI ini adalah lembaga survei ya, lembaga survei Indonesia ya, yang menyatakan Bang Dul Mas Pram itu 41%, Kang Emil 37%, itu valid datanya sudah diinvestigasi baik. Sementara poltreking dengan 2000 responden yang memenangkan Kang Emil 51% dan Mas Pram itu hanya 36%, itu datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan disanksi. Tidak boleh publikasi lagi ke depannya poltreking sebelum diinvestigasi dahulu oleh Persepi. Ini menunjukkan bahwa memang mungkin dari data-data ini menunjukkan ada pihak-pihak yang mungkin deg-degan atau gelisah. Karena memang secara tren elektabilitas, secara kuantitatif ya, kalau tren elektabilitas itu berkaca dari pilpres, berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, kalau sudah naik itu susah turun, Pak. Kalau sudah turun terus susah reboundnya. Ini kan memang kalau dari LSI sebelumnya, di bulan sebelumnya itu elektabilitas Kang Emil itu 58%. Tetapi di bulan selanjutnya itu tuh anjlok jadi 37%. Ini kayaknya sudah lebih dari 20% ya hitungan saya ya. Nah, kemudian ini soal data. Sekarang kembali ke soal data. Kemudian mentalitas kalah tadi. Terkait dengan data ada hubungan dengan mental mungkin. Mungkin apa? Karena misalnya di debat kedua Kang Emil juga melakukan kesalahan dalam penyampaian data lagi yang tidak benar. Menyampaikan ke Bang Rano, Bang Dul bahwa indeks pembangunan manusia selama Bang Dul menjabat di Banten itu turun. Padahal naik dari 2012 sampai 2017 itu naik. Jadi memang kayaknya melihat survei-survei di mana Mas Pram dan Bang Dul tinggi elektabilitasnya, ini ada pihak-pihak yang gelisah dan melakukan berbagai macam akrobat. Salah satunya akrobat-akrobat misalnya melakukan penyebaran data-data yang tidak benar, yang itu saya rasa itu akan tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Itu baik melalui survei, kemudian melalui apa misalnya tadi serangan-serangan saat debat. Kalau mentalitas, Pak, mentalitas pemenang itu jelas saya rasa saya memiliki berpikir bahwa Mas Pram dan Bang Dul itu ada di sana. Karena apa? Majunya Mas Pram dan Bang Dul hanya didukung satu partai di parlemen, PDI Perjuangan, kemudian ada Partai Hanura dan Partai Umat di luar parlemen. Sementara melawan 14 partai politik. Harusnya 14 partai politik ini kan kalau di jumlah suara elektoral ini 80% elektabilitasnya, tapi ternyata hanya 37%. Nah, ini yang rasanya kalau dikatakan mental pemenang atau mental kalah ya sudah kita berani kok begitu loh. Karena masyarakat, karena prinsip. Tapi kalau tadi mendengar pernyataan Mas Pram juga mau ketemu Pak Prabowo dan juga ketemu dengan Pak Jokowi, berarti sama dong niru-niru. Oh enggak, justru kalau misalnya ngomong niru, mohon maaf Mas. Faktanya adalah Mas Pram itu terlebih dahulu bertemu dengan Pak Prabowo di rumahnya. Yang saat pemanggilan calon menteri. Nah itu kan sudah pertemuan. Apapun judulnya itu pertemuan. Bahkan kalau misalnya mungkin Mas Pram dan konteksnya soal Jakarta atau soal apa ini? Ya kan juga disampaikan di dalam pertemuan itu, baik Mas Pram mendoakan juga Pak Prabowo untuk menjadi presiden ya kan. Kemudian Pak Prabowo juga mendoakan Mas Pram di Jakarta. Iya, disampaikan oleh Mas Pram seperti itu. Dan kalau kita mendoakan Mas Pram jadi gubernur? Iya, saya nggak tahu doanya seperti apa kan. Tetapi kan budayanya, budaya itu. Kalau kita lihat ya, biasanya kalau orang Jawa, Pak Prabowo dan Mas Pram sama-sama orang Jawa. Kalau
hubungan itu kalau diterimanya di rumah itu biasanya lebih dekat hubungannya. Kalau yang kurang kenal biasanya bertemunya di tempat umum atau di restoran. Seperti itu, Pak. Saya mau di restoran. Biasanya kan seperti itu kalau kurang kenal. Sebentar, ini ada pernyataan dari Kang Emil juga ya, harus saya lengkapi juga. Tapi Kang Emil bilang yang diterima secara eksklusif dan kemudian diposting di akun sosial media masing-masing baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi adalah pertemuan dengan Kang Emil. Jadi itu jauh lebih mendapat dukungan menurut Kang Emil. Bagaimana Mas Haris? Itu kan kalau menurut Kang Emil sah-sah aja seperti itu. Tetapi kalau makan malam ya, baik itu bersama Pak Jokowi, bersama juga Pak Prabowo ya, Mas Pram ini sudah lebih dulu jauh ya, lebih sering bahkan frekuensinya makan bareng Pak Jokowi dan makan bareng Pak Prabowo gitu kan. Jadi kalau misalnya ya maklum mungkin kalau baru-baru itu kan masih baru-baru masih senang-senangnya di posting. Tapi Mas Haris pernyataan seperti ini tadi itu agak framing seperti terkesan Pak Prabowo itu mendukung Mas Pramono. Padahal Pak Prabowo itu selain presiden dia adalah ketua umum Partai Gerindra. Partainya adalah yang mengusung Ridwan Kamil. Kami percaya dan kami paham betul Pak Prabowo sebagai kepala negara juga sudah menyampaikan di berbagai forum dia tidak akan cawe-cawe terhadap pilkada. Pak Prabowo itu kami percaya akan melakukan sikapnya sebagai seorang negarawan dan netral. Nah kalau kemarin tidak bertemu Kang Emil, justru itu kami yang deg-degan. Nanti disangkanya Pak Prabowo hanya dukung Mas Pram aja karena baru ketemu Mas Pram aja selama pilkada sekarang ini. lebih lega ya justru. Sekarang lega karena ternyata Pak Prabowo netral. Tapi pernyataan Pak Hasto justru menunjukkan sebaliknya, menyampaikan dengan mentalitas kalah tadi itu? Ya saya pikir kalau masalah mental sekali lagi ya, kalau mental Mas Pram dan Bang Dul terbukti walaupun hanya didukung satu partai di parlemen berani melawan. Saya sebenarnya mau ke Mas Hadi dan Pak Emrus tapi saya kasih kesempatan untuk menjawab dulu nih. Gimana? Iya. Respon dulu. Sayang sekali ya sebuah pemaparan yang dimulai dengan data, tapi kemudian belakangan ada banyak spekulasi. Gitu tapi kan, yang data disebutkan di awal dari soal lembaga survei. Soal lembaga survei, ya tentunya survei juga banyak. Sekarang kalau mau kita lihat satu-satu, yang pada saat periode yang bersamaan menunjukkan bahwa Ridwan Kamil Suswono atas paslon yang lain, itu kan ada banyak, ada beberapa, nggak cuma poltreking aja. Apa mau dipermasalahkan semua kalau merasa itu nggak tepat. Jadi saya pikir ini kita marilah menyikapi hasil survei dengan arif ya, dalam artian ini adalah untuk meng-capture sentimen masyarakat pada sebuah periode tertentu dan kita sama-sama paham bahwa dalam bukan sebuah pilkada panik itu akan karena naik-naik. lembaga survei Indonesia yang merilis kemenangan atau hasil surveinya memotret kemenangan Pramono itu ternyata datanya bisa dipertanggungjawabkan, sementara poltreking tadi disebutkan tidak bisa dipertanggungjawabkan, terus kemudian panik tidak ya? Kalau kami melihatnya bukan hanya angka elektabilitas itu saja, tetapi kita lihat data-data lain. Coba dilihat di surveinya LSI sendiri yang disampaikan oleh LSI lembaga Mas Haris. Iya, lembaga yang Mas Haris yang disebutkan bahwa Pram Rano menang. Coba lihat di sana, top of mind yang muncul di pemikiran pertama masyarakat soal gubernur siapa? Ridwan Kamil, jauh di atas yang lainnya. Lalu kemudian kenapa karakteristik calon gubernur seperti apa yang Anda inginkan? Yaitu yang punya pengalaman memimpin, yang punya hasil kerja nyata. Dan itu ternyata orang-orang yang menjawab itu adalah yang kemudian mengatribusikan pengalaman memimpin dan kerja nyata itu pada Ridwan Kamil di atas dari Pramono. Jadi menurut saya underlying datanya, base datanya itu nggak berubah. Kalau elektabilitas bisa tanya sama. Tapi Anda setuju elektabilitasnya menggambarkan seperti itu? Elektabilitas itu selalu naik turun. Sekarang begini, kalau ditanyakan kepada penyelenggara survei, mereka udah biasa begini. Ada ketidakkonsistenan jawaban dari masyarakat saat mengisi survei itu biasa. Pada saat awal ditanyain pertanyaan A, jawabnya X. Kemudian di akhir ditanyain pertanyaan A lagi, yang jawabnya Y, kayak gitu. Jadi kalau kayak gini, ini adalah hal yang biasa saja, ada naik turun begitu ya. Justru yang harus lebih dilihat adalah kondisi dasarnya. Apakah itu semua jawabannya konsisten? Nah, kalau kami lebih melihat di belakangnya, top of mind dan yang lain-lain tadi kemampuan memimpin dan lain-lain. Itu ada perbedaan pendapat tentang bagaimana soal, tapi satu hal yang kurang lebih sama yaitu seperti ada kedekatan dengan baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Yang ingin dipertanyakan adalah masih adakah Jokowi's effect itu di Pilkada Jakarta ini? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini.
Baik, saya akan ke Mas Adi, tapi boleh kita lihat beberapa hasil survei ya yang sempat muncul beberapa waktu terakhir. Ada yang dari awal Oktober sampai kemudian akhir Oktober. Bisa kita lihat datanya? Ya, baik, ini dari Parameter Politik Indonesia ya, Ridwan Kamil Suswono, kemudian ada 47,8%, Pramono Anung 38,0% ya, Dharma Pongrekun 4,3%. Oke, selanjutnya. Ya, ini dari Lembaga Survei Indonesia. Kita lihat seperti yang dibahas tadi ya, Pramono Anung Rano Karno 41,6% unggul di survei ini, Ridwan Kamil Suswono 37,4%, dan Dharma Pongrekun 6,6%. Lalu yang ini adalah poll tracking ya. Nanti hasil investigasi Persepi yang baru memang 15 menit yang lalu nih dirilis ya. Nanti kita coba hadirkan, munculkan. Di sini 51,6% untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno 36,4%, Dharma Pongrekun Kunwardana 3,9%. Ya, itu beberapa data ya, termasuk ada data dari Mas Adi juga dari Parameter Politik Indonesia. Tapi saya ingin tanyakan gini Mas Adi, tadi kan kurang lebih ada perbedaan pendapat, tapi sepertinya ada satu benang merah yang sama, yaitu kedekatan dengan, punya akses dekat lah dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi juga dan lain sebagainya. Mas Pram, menterinya Pak Jokowi dulu cukup lama. Yang kita lihat juga artinya kita minggirkan dulu sisi Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Memang masih ada efeknya Pak Jokowi ini? Publik jujur bertanya nih, emang Pak Jokowi masih ada efeknya? Saya kira kalau meminggirkan Prabowo dalam konteks pilkada manapun, termasuk di Jakarta, ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai variabel. Bukan minggirkan Pak Prabowo, tapi sementara yang Pak Jokowi dulu, emang masih ada Pak Jokowi efeknya? Begini, kenapa misalnya belakangan persoalan bertemu dengan Prabowo dan Jokowi menjadi menarik, karena dua tokoh ini endorsement politiknya dinilai punya pengaruh yang cukup signifikan. Jadi siapapun yang secara gestur politik diusung, diajak makan bersama, foto bersama, itu harapan terbesarnya loyalis-loyalis yang kemudian dalam Pilpres 2024 yang lalu terkonsolidasi, memberikan dukungan politiknya ke salah satu pilgub. Apakah Prabowo dan Jokowi itu lebih dekat ke RK ataupun Pak Pramono Anung? Kan itu yang diperdebatkan. Kalau secara personally tidak ada yang bisa membantah, Pramono Anung itu diterima oleh semua kalangan. Posisinya yang saya kira menjadi politisi malang melintang di negara ini, dekat dengan Prabowo, pernah sama-sama menterinya Jokowi, dekat dengan Jokowi, sama-sama di PDIP, sekalipun PDIP bermusuhan secara politik, tapi Pramono posisinya aman. Kita tahu karakter Mas Pram lah ya. Betul, artinya orang dalam konteks itu tidak ada perdebatan apapun. Tapi ketika bicara apakah Prabowo ataupun Jokowi mendukung Pram, orang kan bertanya-tanya. Apakah Pak Jokowi akan mendukung Pramono Anung dalam konteks di mana PDIP juga belum memaafkan kesalahan politik dari Pak Jokowi? Kan itu yang bertanya-tanya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian per hari ini kita tidak pernah menemukan bagaimana ada pertemuan khusus antara Pak Jokowi dengan Pak Pramono. Terlepas ini mau ngikut-ngikutin RK atau tidak itu lain hal. Tapi orang melihat secara psikologi politik agak sulit sepertinya, baik dari segi PDIP ataupun dari segi Pak Jokowi untuk sama-sama memberikan dukungan secara terbuka. Begitupun dengan Prabowo Subianto sebagai posisi yang kemudian jadi leader dalam Kim dan Kim Plus, rasa-rasanya memang harus menjaga perasaan politiknya. Kenapa yang kemudian ditemui secara eksklusif itu adalah RK, Ridwan Kamil? Ya tentu ini untuk menegaskan sebenarnya betapa Kim di Jakarta khususnya itu solid. Dan diharapkan soliditas basis dukungannya itu kepada RK. Jadi ini kan jelang pencoblosan tanggal 27 November supaya basis-basis dukungan, baik yang dimiliki Prabowo, baik dimiliki oleh Jokowi itu terkonsolidasi ke RK dan Suswono. Kan itu harapan besarnya. Tapi ingat Mas, pemilih di Jakarta itu paling susah untuk didikte. Jadi hampir 75% mereka pemilih di Jakarta rata-rata punya preferensi pilihan politik personal, bahwa endorsement elit itu penting, tapi kan signifikansinya hanya range-nya itu 15-20. Selebihnya pemilih itu secara mandiri, secara independen lah dia bisa menentukan pilihan politiknya kemanapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan di Persepi, Mas. Jadi yang tadi dibahas soal Persepi, biasanya tradisi di Persepi, kalau ada hasil survei,
waktu surveinya itu sama, hampir bersamaan, tapi hasilnya berbeda, itu selalu dipertemukan, dibuka datanya secara terbuka, kira-kira apa plus dan minus. Dan itu disampaikan secara terbuka. Kenapa hanya poltreking dan LSI? Karena waktunya hampir sama. Kalau misalnya beda 2 minggu, 3 minggu, kalau bicara DKI bisa berubah total petanya. Karena politik dinamikanya begitu luar biasa. Pertama dinamika, yang kedua memang kalau data survei yang kemarin saya rilis, floating mass itu satu, mereka yang belum menentukan pilihan politik. Yang kedua adalah pemilih yang masih berubah pilihan politiknya, baik yang mendukung RK, baik yang mendukung Pramono ataupun Dharma Pangrekun, itu di sekitar 30%. Kalau digabung kurang lebih sekitar 40 sampai 41% masyarakat itu yang floating mass. Dan ini bisa suatu waktu akan berubah dan bisa menentukan pilihan. Ini waktunya politik. Tadi tanggal berapa ke tanggal berapa, Mas? Dari kalau parameter kawan-kawan LSI dan poltreking itu di bulan Oktober awal. Kalau saya di akhir minggu keempat. Jadi minggu keempat. Ini range waktu yang relatif agak sedikit jauh, yang bisa signifikan. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dinamika politik di Jakarta itu agak berbeda. Populasinya besar, tempatnya juga berdekatan, bertemu dengan masyarakatnya juga gampang. Tapi yang paling penting, ini pilihan politiknya juga berubah-berubah, Pak. Per hari ini belum sebenarnya ada yang begitu yakin siapa yang bisa unggul secara itu nanti kita putarkan di segmen selanjutnya pernyataan publik. Tapi saya coba lihat lagi apa yang menjadi perkembangan dari Persepi ya. Baik, ini dia adalah poltreking disangsi Dewan Etik Persepi buntut beda survei elektabilitas Pilkada Jakarta. Mungkin ini konteks lebih lengkapnya adalah karena survei itu dilakukan yang bersamaan, sementara dari sisi poltreking disebutkan di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan, untuk lembaga survei bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ada disangsi Dewan Etik. Nah, ini disangsinya seperti apa? Tapi kembali ke soal perbincangan malam hari ini ya, saya mau masih seputar soal Jokowi's effect tadi maupun Prabowo's effect ya. Sebagai pakar komunikasi politik Pak Emrus sekarang, saya ke Bang Emrus nih. Tadi kan ada klaim yang diterima di rumah bagi orang Jawa, wah ini ada ininya nih. Bagi orang Jawa itu jauh lebih, kurang lebih mendapat dukungan ya, kurang lebih seperti itu kan Mas Haris ya. Tapi dari Pak Ridwan Kamil sendiri pertemuannya eksklusif, diposting di Instagram. Bagaimana Anda melihat perbedaan gimmick ini dulu? Kelihatan mana sih sebenarnya yang mendapat benar-benar mendapat dukungan? Kalau yang ditemui atau bertemu itu adalah tokoh sosok yang dihormati seluruh lapisan masyarakat, maka pengaruhnya akan ada. Tetapi kita harus lihat bahwa Jokowi telah kepemimpinan beliau ketika Pilpres kemarin, saya kira bermasalah. Dibuktikan dengan keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Artinya maksud saya masyarakat terpecah, terbelah. Tidak semua lagi memberikan dukungan. Oleh karena itu harusnya para kandidat tidak perlu ketemu Pak Joko Widodo. Gitu ya. Karena memang ada resistensi sebagian masyarakat. Itu harus kita akui. Nah, oleh karena maksud itu, Anda ketemu Pak Jokowi justru akan menurunkan elektabilitas calon itu? Saya kira tidak bisa kita pastikan kecuali survei. Tetapi dia akan masih ada masyarakat resistensi terhadap Jokowi. Karena bagaimana kita lihat Pilpres kemarin, gitu ya. Itu fakta yang tak terhindarkan. Baru kedua, Ridwan Kamil mengatakan bahwa beliau didukung oleh Prabowo. Kan begitu, ada kalimat tadi itu kan? Padahal Prabowo itu Presiden Republik Indonesia. Masa dia ngurusin dukung-mendukung di Jakarta? Level Jokowi, level Prabowo bukan lagi Jakarta. Dia nasional. Jadi jangan seret-seret Prabowo sebagai presiden mendukung dia gitu ya? Artinya ngomongan Ridwan Kamil blunder bagi Prabowo. Karena dia nggak boleh lagi. Dia pimpinan kita. Jadi tidak lagi masa dia mendukung hanya katakanlah Jakarta saja. Emang Indonesia ini hanya Jakarta? Tidak. Artinya saya terus terang mengatakan bahwa banyak daripada para politisi kita ini tidak memahami komunikasi. Tapi kalau melihat Pak Prabowo itu juga adalah Gerindra itu adalah pendukung Pak Ridwan Kamil. Nah, oleh karena itulah pada posisi sekarang Prabowo sudah presiden, kecuali bukan presiden. Kan begitu. Jadi sama saja Ridwan Kamil mendowngrade posisi daripada Prabowo. Harusnya tidak diucapkan itu kalimat tadi gitu ya. Bahwa Prabowo mendukung Ridwan mendukung dirinya. Tidak bisa begitu. Jadi karena dalam politik itu yang paling utama kita lakukan adalah pendidikan politik. Bukan persoalan kalah menang. Cilakanya seringkali kita memainkan bagaimana menang, bahkan berarti kritik ini juga harus dialamatkan ke Mas Pram dong. Tadi Mas Haris bilang Mas Pram juga ketemu di rumahnya, saling mendoakan tadi. Iya. Ini kan tapi kita lihat dulu timingnya. Ketika campaign, nah
kemudian saya lihat pertemuan daripada Ridwan Kamil itu pada saat kita melihat elektabilitas sudah stuck, gitu ya. Sementara Pramono Anung meningkat, kan berarti ada kekhawatiran. Seharusnya dia harus menggenjot program-program yang ditawarkan. Kalau dia yakin dengan programnya, ngapain ketemu? Kan begitu. Nah, sejahterakanlah rakyat, ambil hati rakyat, mana kekurangan di Jakarta. Contoh. Berarti ada kekhawatirannya ya. Kita harus break dulu Pak Emrus, nanti kita lanjutkan. Kita juga akan dengarkan pernyataan masyarakat Jakarta apakah sudah punya pilihan atau tidak di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama Panggung Demokrasi. Udah jatuhkan pilihan ke kandidat nomor berapa, saya udah masih 70 sih. Sejauh ini masih gamblang sih ya, masih belum jelas mau arahnya kemana, soalnya nunggu debat terakhir kan. Mau kayak gimana, cuman emang udah ada beberapa yang emang terobosan yang cukup menarik, terus program-program yang menyentuh permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Jadi masih ngawang-ngawang lah mau milih siapa. Masih 50-50%. Kalau memang memihak ke rakyat kecil sama ya kesejahteraan masyarakat Jakarta lah intinya, saya bisa pindah ke kandidat antara yang ketiga itu. Pasti bukan cuma gimmick semata ya, pasti ada programnya, terus track recordnya kayak gimana, terus hasil kerja sebelumnya kayak gimana, semuanya jadi pertimbangan, bukan cuma gimmick semata lah intinya. Sebagai anak muda gitu ya, pasti lebih milih yang pro ke anak muda, terus juga sama yang, karena aku juga anak KI dan anak TJ, lebih ke yang ningkatin transportasi umum sih. Kalau kita lihat dari beberapa pendapat warga Jakarta yang ditemui oleh tim Metro TV tadi, memang rata-rata masih belum terlalu fix atau firm dalam menentukan pilihannya. Beda dengan beberapa pilkada atau mungkin pilpres lalu begitu ya. Mas Adi, saya ingin dari potret Mas Adi dulu. Mungkinkah ini karena memang belum ada 2 atau 3 calon yang cukup meyakinkan bagi warga Jakarta, atau memang karena ada faktor soal tanda kutip anak abah nih yang sedang bingung? Karena kalau kita lihat data ya Mas Adi, saya tambahkan sedikit, 2017 Anies mendapatkan 3,24 juta suara bersama Sandi waktu itu. Lalu pada Pilpres 2024 sebagai calon presiden begitu ya, Anies Baswedan dengan Caimin ya waktu itu mendapatkan, untuk Jakarta mendapatkan 2,65 juta suara. Cukup signifikan suaranya di Jakarta. Nah kemudian ini sekarang juga kalau kita lihat tren dari 2 calon baik dari RK maupun Pramono Anung ini sama-sama ada, nanti silakan dijawab ya, sama-sama kita akan meneruskan apa yang baik dari Mas Anies, begitu kurang lebih bahasanya dua-duanya sama ini. Kalau Anda melihat gimana nih? Ya gini Mas, kalau kita mengutip dari statement sejumlah warga ya, sebenarnya pilihan politik warga Jakarta ini sudah mengerucut. Oh iya. Hanya sekitar 95% yang undecided, dia belum menentukan pilihan politiknya. Tapi dari yang sudah menentukan pilihan politiknya, baik pendukungnya RK, kemudian Suswono sama Pangrekun, Pramono maksud saya, itu di total yang akan masih mungkin mengubah pilihan politiknya 30%, Mas. Oh. Kalau misalnya hari ini RK itu dapat 47%, ada sekitar ya 15% yang masih berubah pilihan politiknya. Oh, bisa begitu ya? Kalau per hari ini ada warga Jakarta yang memilih Pramono Rano itu adalah 30 sampai 38%, itu masih mungkin sekitar 10 sampai 15 masih akan mengubah pilihan politiknya. Begitupun dengan pemilih Pangrekun. Nah, pilihan pemilih yang akan berubah dengan yang belum menentukan, kalau digabung 40 sampai 41% besar, saya menduga ini sangat terkait dengan waktu masa kampanye yang cukup sempit sebenarnya. Hanya 2 bulan kurang lebih masa kampanye yang ini tidak terlampau mampu meyakinkan voters di Jakarta. Jadi faktor untuk masa durasi kampanye ya? Itu satu. Yang kedua, kalau dari data yang kita punya, ternyata banyak juga pemilih di Jakarta itu 3 hal yang dia akan segera menentukan pilihan politiknya. Nunggu masa kampanye. Yang kedua itu adalah jelang hari H. Yang ketiga,
siapa yang sering berkunjung dan memberikan sumbangan ke mereka. Oke. Jadi hal-hal yang semacam ini menjadi variabel kenapa antara swing kemudian undecided ini jumlahnya cukup besar. Kan kalau kita lihat jaraknya ya kurang lebih ya, kita nggak ngomong unggul atau nggak unggul, jaraknya itu kan beda-beda sedikit aja. Ada yang ya artinya 1 digit lah kira-kira. 1 digit bedanya. Tapi kalau lihat yang mendukung atau yang mengusung kedua calon ini, saya tidak membahas yang Pak Dharma dulu ya, dari Pramono maupun Ridwan Kamil Suswono, itu kan jomplang banget tuh dari sisi kekuatan yang ada gitu. Kalau tidak salah ada 91 kursi di DPRD DKI, ini 15 kursi dari Mas Pramnya. Gimana Anda menilai ini? Ya pilkada itu berbeda dengan pileg, kalau pileg itu boleh beda partai. Pileg itu boleh memilih partai. Jadi sebenarnya kalau ada anggota dewan seperti Adi jadi anggota dewan, misalnya Adi dapat 200.000, itu bisa gabungan dari suara yang pilih partai. Yang kedua adalah caleg-caleg yang nggak lolos kemudian diafirmasi bagian dari saya. Jadi itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa suara pileg itu tidak bisa dikonversi pada suara dalam pilkada. Pilkada nggak boleh pilih partai, hanya pilih sosok. Walaupun maksudnya jumlah partai yang dukung dan kursinya di DPRD itu besar, nggak ngefek, nggak akan menjadi faktor penentu juga. Dan cara tempurnya juga beda. Di pileg itu seringkali basis-basis pemilih lawan juga bisa dikonversi menjadi bagian kekuatan politik. Kalau di pilkada agak berbeda mesin politiknya, Mas. Pertama, partai ini seringkali tidak inline dan caleg-caleg itu tidak semuanya bekerja, Mas. Itu harus diakui. Jadi caleg ini kan berpikirnya untuk dan rugi, untuk apa juga ya menangin calon pilkada, nggak ada jaminan mereka di 5 tahun yang akan datang akan terpilih lagi sebagai jadi anggota dewan ataupun DPRD. Jadi mesin politik di pileg dengan pilkada totally different, dan bahkan di pilkada itu banyak mesin-mesin politik baru non partai ataupun non caleg yang dia tempur untuk memenangkan pertarungan. Jadi based on ini yang kemudian bisa menjelaskan juga, sekalipun kursinya banyak di DPR dengan mereka yang jumlahnya nggak banyak, ini kok semakin kompetitif. Itu penjelasannya. Baik, kembali ke soal nama Anies. Kalau Pak RK mengutipnya maunya begini nih, yang baik dari Pak Anies diteruskan seperti KJP, KJMU dan lain-lain. Kenapa harus membawa nama Anies? Anies kan bukan hanya yang baik dari Pak Anies, tapi yang baik dari siapapun itu harus dilanjutkan. Jadi selalu kalimatnya itu selalu yang baik dari Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jadi Jokowi, bukan dan yang sebelumnya. Nama Pak Anies ini bukan Pak Anies. Kalau misalnya soal kemiripan ideologi antara Bang Ridwan dengan Pak Anies itu udah banyak sekali kemiripan, sama-sama dosen, sama-sama pro demokrasi, sama-sama pro pemberdayaan masyarakat. Cuman kan kita ngomongin soal pentingnya meneruskan pembangunan. Jadi masalahnya, jadi bukan karena faktor Anies yang besar di Jakarta itu perlu di-grab untuk supaya itu sudah dengan sendirinya. Bagi orang yang memahami Pak Anies dengan betul-betul, itu akan melihat visi misinya Pak Anies itu ada di program-programnya Ridwan Kamil Suswono. Kita lihat ini, Pak Suswononya merasa harus bertemu Anies ini supaya Anies melakukan dukungan secara terbuka kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Artinya ya ada kegelisahan dan ketakutan. Wah, kayaknya kalau nggak benar-benar Anies nggak dukung secara terbuka, bisa lewat ini. Kan nggak hanya Anies aja. Sebelumnya kan sudah bertemu dengan gubernur sebelumnya, Pak siapa namanya? Ya Pak Jokowi lah berarti. Enggak Pak Jokowi, lalu sebetulnya yang gubernur sebelumnya Pak Foke udah ketemu, lalu kemudian Bang Yos sudah ketemu. Ini kan sebenarnya kesinambungan dari pembangunan, bahwa kita nggak cuma karena ada seorang pemimpin baru misalnya, lalu kemudian mengganti program, namanya diganti, dan bahkan Bang Ridwan juga udah bilang kalau misalnya memang itu program yang bagus, kita teruskan, namanya pun nggak perlu diganti, biarlah menjadi legacy. Yang penting inti dari program itu. Baik, kita akan break dulu sebelum ke Mas Pram. Ternyata juga bawa-bawa juga nama Mas Anies ketemu di CFD, katanya nggak sengaja gitu ya. Tapi perlu juga disampaikan bahwa program dari Anies akan dilanjutkan. Apa programnya nanti kita akan bahas. Dan kita masih punya satu segmen lagi kan membahas tentang bagaimana debat terakhir itu mampu membawa efek penentu sebelum tanggal 27 coblosan Pilkada Jakarta. Kami segera kembali saat lagi. Baik, tadi kita lihat bagaimana dari pihak Ridwan Kamil Suswono seolah-olah terkesan nih menggrab Anies. Tadi sudah dijelaskan jawab. Sekarang giliran dari Mas Aris dari pihak Pramono Anung. Ini ada gambar cuplikan 1 September 2024 ketemu di CFD. Wah.
pura-puranya atau bukan pura-pura ya. Beneran itu. Terkesannya nggak sengaja ketemunya ya. Tapi saya kutip nih, katanya Mas Pram tuh akan melanjutkan programnya Anies yang namanya kontrak farming. Wah, ini berarti bawa nama Mas Anies juga. Perlu juga nama Mas Anies untuk memenangkan Pramono ya? Iya, jadi memang 5 tahun itu memang waktu yang cukup sedikit untuk setiap gubernur Jakarta untuk menuntaskan setiap program-program baiknya untuk kebermanfaatan masyarakat Jakarta. Alasan program jadi ya? Alasan program. Bukan alasan elektabilitas ya? Tentu saja program itu nanti pasti terkonversi terhadap elektabilitas. Oh, bukan elektabilitas dulu baru program? Ya, betul, maka itu tercermin dari misalnya kalau kita tadi lihat yang dianggap persepi itu valid ya. Misalnya LSI itu bagaimana pemilih Anies cenderung ke Mas Pram dan Bang Dul, bagaimana Jakmania cenderung ke Mas Pram dan Bang Dul. Data itu bisa dibuka di LSI ya. Nah, mengapa itu? Tadi disampaikan bahwa Kang Emil juga sudah bertemu dengan gubernur-gubernur terdahulu. Ya, kalau kita boleh sampaikan bahwa Mas Pram ini salah satu cagup dan Bang Dul cawagup yang paling lengkap bertemu cagup Pak gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya. Mas Anies sudah bertemu, Pak Ahok sudah bertemu, Pak Foke sudah bertemu, Pak Bang Yos sudah bertemu. Itu artinya ingin keberlanjutan. Keberlanjutan seperti apa? Ini yang konkret saja. Yang pertama adalah kalau Kang Emil ingin membangun stadion baru selain JIS yang standar internasional, kita ingin melanjutkan JIS dengan perbaikan akses-akses transportasi. Kita ingin melanjutkan JAKI ya, di mana bagaimana aplikasi JAKI, tidak ingin kita bikin aplikasi lagi, tetapi kita aplikasi yang sudah ada kita sempurnakan gitu kan. Kontrak farming juga untuk menjaga harga-harga murah di Jakarta, kontrak farming dengan daerah-daerah lain. Yang ini kita simpan untuk debat selanjutnya ya, debat terakhir ya. Jadi pada intinya tapi intinya perlu nama Mas Anies itu juga dibawa-bawa untuk karena tidak hanya sekedar nama, tetapi program dan seluruh elemen-elemen relawannya Mas Anies itu sudah di kita. Bang Laude Basir misalnya, kemudian Iwan Tarigan itu sudah mengkampanyekan untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Orang-orang sekeliling Mas Anies katanya disebut sudah juga jalan bersama tim Mas Pram. Ya betul, karena memang beberapa kita nggak bisa tutup fakta itu, tapi karena kita ingin ada keberlanjutan program. Karena program masyarakat Jakarta ini. Ini menarik ya sebenarnya. Kalau sosok Anies sendiri publik menilai nggak boleh maju, tapi efeknya boleh dibawa gitu. Karena saya pikir ya, yang paling penting itu adalah bagaimana keberlanjutan. Hampir mayoritas masyarakat Jakarta puas dengan kepemimpinan Mas Anies dari program-programnya. Ini kita lanjutkan. Ingin kita lanjutkan. Singkat saja, debat terakhir nanti tanggal 17 November akan bawa dampak atau justru itu hal lain yang akan menentukan? Sangat tergantung daripada para kandidat ini menawarkan program-program yang bisa menjawab permasalahan masyarakat. Tapi kalau mereka mengajukan dalam debat itu normatif, abstrak, saya kira tidak akan. Justru akan blunder malah ya? Tidak akan mempengaruhi gitu ya. Tetapi saya kira 3 kandidat ini nanti akan menawarkan suatu gagasan tawaran yang terukur. Misalnya bagaimana mengatasi katakanlah kemacetan, bagaimana mengatasi berbagai persoalan di Jakarta. Nah, mereka-mereka yang menawarkan program yang bisa menjawab permasalahan Jakarta akan bisa mendongkrak suara mereka, terutama kepada masyarakat yang belum mengambil keputusan, undecided voters dan swing voters, jadi bisa tetap stay di tempat mereka bagi yang melakukan program tersebut. Berarti masyarakat Jakarta menunggu sampai mungkin detik-detik akhir menjelang pencoblosan siapakah yang saya kira debat terakhir itu justru kunci bagi menentukan. Kita lihat perjalanan ke depan, masih ada satu debat tanggal 17 November. Dan masih akan berlangsung kampanye sebelum nanti tanggal 27 akan terjadi pencoblosan. Saya ada data soal debat. Jadi ada sekitar 24% warga Jakarta yang nonton debat pertama. Dari 24% itu 54%-nya berpengaruh atau terpengaruh dari debat dan visi misi. Terpengaruh ya, Jadi debat yang terakhir ini menurut saya jadi salah satu faktor variabel yang akan menentukan kemana swing dan floating mass ini akan menentukan. Masyarakat Jakarta harus nonton debat terakhir supaya bisa segera menentukan siapakah calon pemimpinnya ke depan dari 2024 sampai 2029. Sekian Panggung Demokrasi untuk malam hari ini. Saya terima kasih kepada Anda yang terus menyaksikan Panggung Demokrasi setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana, sampai jumpa. Metro TV